Itu namanya bukan semangat, semangat. Bukan semangat itu, semangat. Ulang ya. Tak lihat. Itu semangat. Iya, makanya disuruh semangat. Tepuk semangat. Lebih keras. Keras lagi. Wah, kayak semangat. Jangan aku itu. Kasih apa? Kasih hadiah. Iya, sedikit toh. Aku iya nanti. Yang ngasih aku iya ya. Aduh, aku tidak pakai sepatu ini. Bu, kalau kesini pakai sepatu boleh orang. Oke, nih, maaf ya, saya suka mobile. Ini untuk Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Oke, lagi. Tepuk semangat. Bukan semangat gitu, ulang. Tepuk semangat. Lebih keras. Keras lagi. Yang putri saiki. Kan anak itu. Aku lagi. Yo siap. Ini Mbak, maaf ya. Terus pakai ini. Siap. Oh, ngisi. Silakan Mbak. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Lebih keras. Keras lagi. Keras. Baik, semuanya udah semangat. Tapi bapak ibunya belum, soalnya hadiahnya mau wafer. Coba hadiahnya seperangkat alat masak. Waduh, bapak ibu gurunya semangat. Besok ya, mudah-mudahan paling bulan depan alat masak. Sendok atau entong itu kan boleh. Siap ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Lebih keras. Keras lagi. Siapa sudah kenal bunda yang di sini? Ya ampun, tak terkenal aku, Burtelu. Bunda siapa? Yang keras bunda siapa? Bunda Lika. Bunda Lika kalau berkisah bawa teman. Temannya mana? Mana? Ini loh. Oh ya. Di sini nggak lihat. Lihat teman-teman di sini loh. Salam dulu, salam. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Iya. Salam. Bener apa salah? Salamnya yang betul baru dijawab. Yang tadi salah. Ulang. Iya. Ulangi. Iya. Gimana tadi? Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Bener atau salah, Mbak? Coba salam yang betul gimana? Salam yang betul. Itu betul, teman-teman dari SD Negeri Tunjungan bener salamnya gitu. Kita ya bisa. Ya coba kalau bisa. Cek. Ternyata kurang keras. Coba salamnya seperti teman-teman tadi. Oke. Sekarang? Iya. Saiki. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bareng dong. Tuh. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi gitu betul. Oke. Teman-teman, kalau ditanya teman-teman jawabnya siap, bisa. Nanti hadiahnya untuk yang paling semangat loh. Yuk baleni. Teman-teman siap. Tadi kan udah kenal sama Bunda Lika. Sekarang mau kenal sama aku enggak? Mau kenal enggak?
Kok Bali jauh-jauh Bali. Enggak ada yang jawab. Oh ya baleni. Teman-teman. Bapak Ibu. Halo, masih hidup? Masih. Kok enggak dijawab ya Pak? Ulangi. Bapak Ibu. Apa tadi? Kamu mau kenalan. Iya. Teman-teman kenalan ya. Namaku siapa namanya? Namaku tuh Limpung. Bukan. Siapa? Namaku tuh Limpung. Bukan. Bunda tuh diam aja. Oke. Aku yang ngomong. Nanti kok iya cepetan. Teman-teman dengerin ya. Namaku Liku. Siapa? Liku. Siapa Mbak? Siapa Mas? Namanya Liku. Namanya siapa? Ini bunda siapa? Nih. Liku. Teman-teman. Aku mau tanya. Oh, tanya apa? Yang di sini. Yang putra sama putri suaranya keras ngana. Keras putra apa putri? Suaranya keras putra apa putri? Putri apa putra? Oke, ayo kita cek yang putra dulu. Mbak, yang putri diem dulu. Oke, kita dengarkan suara yang putra. Siap? Yang putri dengarkan dulu. Yuk disapa yang putra. Selamat pagi putra, apa kabar? Jawabnya sambil angkat tangan kanan. Baik, bisa? Ulang. Mana nih yang semangat? Selamat pagi putra, apa kabar? Oke, 100 untuk yang putra. Tepuk tangan untuk yang putra. Sekarang yang putri Mas. Yang putra diem dulu, kita dengarkan suara yang putri. Siap? Sepertinya yang putri lebih banyak, harusnya lebih keras. Jangan mau kalah sama yang putra. Siap? Oke, yuk yang putri. Tadi yang putra diewangi Pak Kepala Sekolah, yang putri diewangi sama Bu Guru. Siap? Yuk, yang putri disapa. Selamat pagi putri, apa kabar? Oh ya, suaranya memang di mana-mana keras putri ya. Di rumah juga lebih keras ibu daripada bapak. Betul? Bener kan? Dari kecil udah kelihatan. Wah, suaranya powerful. Ulangi. Selamat pagi putri, apa kabar? Sekarang bersama. Selamat pagi putra, selamat pagi putri, selamat pagi semua, apa kabar? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Kuasa? Allah yang menyayangi, Allah yang mencintai, pada anak yang duduk yang rapi. Siapa yang kesini tadi mandi? Yang mandi tangannya tinggi, suaranya keras. Aku. Siap ya, siap. Ulang. Siapa yang kesini tadi mandi? Loh, ibu sekarang ngacau orang mandi loh, Bu. Ya ampun, Bu, jangan domblong. Ini pertanyaan tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga mantan anak-anak ya. Yang mantan anak-anak ikut tunjuk jari kecuali gak mandi. Oh ya, ulang, siap. Anak-anak dan mantan anak-anak. Siapa yang kesini tadi mandi? Siapa mandi pakai sabun wangi? Siapa yang kesini tadi mandi? Siapa mandi pakai sabun cuci? Tak kepala wis bumi lho, untuk ditarik meneh lho. Saya pun, kenapa? Mungkin sing ngabut cuma rinso. Ora, itu belum konsentrasi. Konsen. Ya enggak konsen bau terasi. Sekarang ulangi. Enggak boleh keliru ya. Dengarkan pertanyaannya, oke? Baleni lagi. Siapa nama nabimu yang agung? Nabinya siapa? Pertanyaannya dengerin. Siapa nabinya? Ulang. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Dia pemimpin umat untuk jadi penyemangat. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa yang rajin menggosok gigi? Siapa gosok gigi pakai odol?
Baik. Anak-anak, Bapak Ibu, Bapak Ibu, biasanya kalau saya matur di depan Bapak Ibu, biasanya pakai ceramah atau tausiah seperti yang disampaikan oleh Bu MC tadi. Tapi karena ini ada anak-anak, kalau saya tausiah murni, mesti anak-anak itu rame, betul? Nek saya pakai cerita, Bapak Ibunya rame enggak? Kalau nggak rame paling aku ditinggal WA-an, Twitteran, Facebookan, TikTok. Nggak apa-apa, yang penting nggak rame, nggih Pak. Nggih. Nanti karena audiennya ada anak, ada orang tua, saya sama anak-anak dulu, berikutnya saya matur sama orang tua. Ngoten nggih? Biar semuanya dapat. Dapat apa? Dapat ilmu. Kirain dapat angpau, entek ampune. Hadiah ya Bun. Oh ya, hadiah nanti untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaannya Bunda dapat hadiah. Siap? Siapa yang bisa jawab? Yang memperhatikan kisah dengan tertib pasti bisa jawab. Oke, siap. Kayak mulai. Dites dulu, udah siap semua belum? Dites lagi? Iya no. Siapa yang ngetes? Bunda. Oke. Coba dites dulu sebelum dengar kisah. Siapa bangga jadi anak Islam? Semuanya loh. Siapa bangga jadi anak Muslim? Yang aku bangga jadi anak Islam, bangga jadi anak Muslim. Kalau pengen nyanyi, nyanyinya yang Islam. Nih, lagu-lagu Islam. Siapa pernah dengar lagu Islam? Oke, tak cek. Bunda mau nyanyi lagu Islam satu aja. Yang bisa melanjutkan tak kasih hadiah. Siap? Siap? Lagu Islami yang pertama. Nah, siapa yang bisa? Suara azan terdengar lantang, panggil kita untuk bersembahyang. Rasulullah pernah bersabda, sholat di awal waktu paling utama. 1, 2, 3. Bisa enggak? Pernah dengar belum Mas? Bunda tuh nyanyi tuh langsung nanya kisah. Apa? Aku bisa kok. Kisah? Nek yang nyanyi aku semuanya kisah. Coba. Teman-teman, yang nyanyi aku. Kalau bisa ikut ya. Ketemu. Oke. Lagunya yang bagus ya. Yang semuanya bisa. Oke. Ya. Ketong. Ya. Yang bisa ikut ya. Iya. Ketong. Oke. 1, 2. Wong yang ini kok digandeng-gandeng. Itu bisa? Apal? Yang ngajarin siapa? Di bapakmu sih. Tadi anak Islam tadi katanya kalau nyanyi yang Islami bukan yang itu. Yang itu nggak boleh diganti. Iya. Ya udah lagunya tak ganti. Oke. Teman-teman, lagunya tak ganti. Kalau bisa ikut ya. Nah, ketemu. Sekarang lagu Islami loh. Yang bagus. Iya. Oke. 1. Yang ini kok itu lagi? Ini tuh udah tak ganti loh Bun. Sudah diganti? Dengerin sampai selesai toh. Oh ya, baik. 1, 2. Yang ini kok ije main HP. Awan lan sore lali oyae. Terus gimana? Ku harap engkau mengaji, baca Quran suci, raih ridha ilahi. Gitu. Gimana tadi? Ku harap engkau mengaji, baca Quran suci, raih ridha ilahi. Biasanya aku ditekuk tangan.
jajak dikon. Wis tepuk tangan lho penting. Jajak disuruh. Oh soalnya belum kok bisa nyanyi gitu. Ya tapi nggak ada yang kisah. Kalau gitu denger kisah dulu, nanti nyanyinya kalau waktunya masih ada. Soalnya selak panas, ini panas sidik bubar. Oh ya, oke. Baik, siap denger kisah? Siap, baiklah. Yuk coba anak-anak. Saat ini kita berkumpul bareng-bareng sama ayah bunda, sama orang tua. Dalam rangka apa ayo? Ini spesial nih, kalau cuma pengajian ahad paling cuma orang tua tok. Kenapa kok sama anak-anak? Acara apa mas? Sawalan atau halal bihalal. Bapak ibu, halal bihalal meskipun berasal dari bahasa Arab, tapi sebenarnya ini adalah tradisi orang Indonesia. Meskipun bukan ajaran agama Islam, ini hanya sebatas tradisi, tetapi di dalam halal bihalal, di dalam sawalan itu ada banyak keutamaan yang Allah anjurkan. Karena apa? Setidaknya di dalam acara sawalan itu ada 3 hal. Apa itu? 1, nek di acara sawalan mesti ada maaf, memaafkan, salim-saliman seperti nanti yang mau akan dilakukan di air. Salam-salaman, memaafkan. Yang kedua, di dalam sawalan pasti ada acara yang membina kerukunan atau kebersamaan. Maka kalau di kampung yang ikut sawalan nggak selalu muslim, beneran bu? Nggak muslim pun ikut. Kenapa? Karena sawalan ini halal bihalal itu menjalin kebersamaan. Tak matiin saja. Bentar ya Pak. Dah siap. Oke. Lalu yang ketiga, di dalam acara sawalan itu menjalin silaturahmi. Yuk bareng-bareng 3 komponen yang ada di sawalan. 1 tadi apa? Memaaf. 2, kerukun. Yang ketiga silaturahmi. Siapa nanti yang masih ingat 3-3-nya sampai akhir? Wah, siap ya. Maka hari ini Bunda akan berkisah tentang Nabi Muhammad yang suka memaafkan. Siap? Siap, aku mau dengar. Oke, kita akan dengarkan kisah Bunda tentang Nabi Muhammad. Siap? Loh, itu ngantuk dong? Enggak. Kok doyong? Kok ngantuk? Oh ya, siap. Siap dengar semuanya? Loh, biasa? Kok ngantuk Aku tuh gak ngantuk. Kok doyong? Aku tadi berangkat cari HP, sumpah handphone. Semuanya ibu-ibu juga iya di sini, jadi gak boleh ngantuk. Oke. Ya siap. Duduk di kursi ya. Oke. Diku duduk sini. Teman-teman mau dengar kisah Nabi Muhammad. Siap ya? Bisa duduk nggak ini? Jangan ngantuk ya. Nah, semangat ya. Bisa minta raya itu. Ngecas nanti. Siap. Anteng-antengan. Hat. Anak-anak, Bapak Ibu, suatu ketika saat itu di kota Mekah. Kota mana? Nabi Muhammad berada di kota Mekah setelah meninggalnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Paman yang paling membela, paman yang paling melindungi, namanya Abu Thalib. Dulu ketika Abu Thalib masih hidup, orang kafir Quraisy mau menyakiti Nabi agak takut karena ada Abu Thalib. Begitu Abu Thalib meninggal, ini kaum kafir Quraisy merajalela. Teman-teman, Abu Thalib dah mati. Kita leluasa menyakiti Muhammad. Kita usir aja Muhammad dari Mekah. Gak ada yang melindungi, gak usah takut. Orang kaum kafir Quraisy sesama dengan orang Islam menyakiti, menteror, bahkan juga banyak yang dibunuh. Maka Nabi Muhammad
bersama sahabatnya namanya Zaid bin Haris. Namanya siapa, Nak? Zaid bin Haris. Nabi Muhammad bersama Zaid bin Haris pergi ke kota Taif. Apa yang mau dilakukan pergi ke kota Taif? Karena kota Taif itu kota terkuat setelah Mekah. Maka pergi ke Taif mau minta perlindungan sekaligus berdakwah. Kota apa namanya? Taif. Nabi pergi ke kota Taif bersama Zaid. Bagaimana perlakuan orang-orang di kota Taif? Mau menerima Nabi enggak? Mau menerima Nabi enggak? Ternyata, Nak, di kota Taif bangsawan-bangsawannya bilang sama budak-budaknya. Di sana kalau bangsawan punya banyak budak atau pembantu. Hei budak-budakku, Muhammad mau ke sini. Jangan kasih jalan. Usir dia. Muhammad jangan sampai berdakwah di kota Taif, bahaya. Usir aja, lempar dengan batu. Ini penduduk kota Taif termasuk budak-budaknya pada bawa batu. Kurang gede. Oh ya, besar banget. Dibawa, dilemparkan ke Nabi sepanjang jalan. Nabi berjalan bersama Zaid, dilempari batu bertubi-tubi. Pergi Muhammad, pergi, jauhi kota Taif. Kami gak butuh Muhammad. Dilempari batu. Zaid melihat Nabi dilempari, melindungi Nabi, tapi saking banyaknya batunya, ada yang kena kepala, kena pipi, kena tangan, kaki, sekujur tubuh Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki berdarah-darah. Terus dilempari, pergi Muhammad, gak butuh kamu. Semuanya melempari Nabi. Nabi sambil kesakitan lalu berlindung di bawah pohon kurma, Pak Bu. Di bawah pohon kurma apa yang dilakukan? Nabi berdoa sama Allah. Ya Allah, saya adalah hamba yang lemah, tidak berdaya ya Allah, hanya kepadamu saya minta perlindungan. Malaikat Jibril mendengar doa Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, itu gunung-gunung di kota Taif dijaga oleh malaikat penghuni gunung. Kalau engkau mau Muhammad, itu gunung akan ditimpakan kepada penduduk kota Taif dan kabeh mati mecedel. Boleh Muhammad? Apa kata Nabi? Mau enggak? Mau enggak, Nak? Wow, nek kita ya Bu wis disakiti hatine, njur ana sik ngomong, "Hei, tak bantu. Kae gelem gak kowe?" Nek iso diperes, diperes. Mangkel aku ya Bu ya. Ini malaikat Jibril mau memberi bantuan. Gunung-gunung di kota Taif mau ditimpakan kepada orang Taif yang begitu jahat dengan Nabi. Apa kata Nabi, Nak? Jangan Jibril, tapi dia sudah jahat padamu Muhammad. Jangan. Aku memaafkan seluruh penduduk kota Taif. Bahkan aku berdoa kepada Allah supaya penduduk kota Taif kelak akan melahirkan generasi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Sejak saat itu, Nak, sampai sekarang penduduk kota Taif dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, sejahtera, aman, sentosa karena berkat doa Nabi Muhammad. Anak-anak, Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kepada kita semua lewat kisah ini untuk memaafkan. Begitu besarnya kesalahan orang kepada kita, dimaafkan. Bapak Ibu punya tetangga yang mulutnya kayak silet? Ada ya Bu? Loh, nek ngomong tuh menyakitkan hati. Ada Bu? Tapi pasti nggak datang di sini ya. Ya nggak ikut pengajian ya paling ya. Itu kalau ada orang kalau ngomong menyakitkan hati sampai bertahun-tahun isih kelingan minta maaf. Kira-kira
berat nggak Bu memaafkan? Berat ya Bu. Maaf itu mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk dilakukan. Apa meneh sama pasangan hidup. Sama suaminya sendiri kadang sok nganyel gitu. Bukan curhat loh ini Bu ya. Tapi susah mau memaafkan. Bun, memaafkan itu abot abot. Kenapa abot? Karena hadiahnya surga. Orang yang memaafkan Allah akan beri ganjaran surga. Kenapa abot? Hadiahnya surga. Kalau enteng, hadiahnya payung apa piring cantik seperti jenengan nek beli deterjen. Ini berat Bu karena hadiahnya surga. Allah menjanjikan orang-orang yang memaafkan akan diberi surga. Bahkan dalam satu riwayat Bu, Pak, kalau kita sudah bersalaman, nanti mau dilakukan ya Bu ya, bersalam-salaman, saling memaafkan, yang satu minta maaf, yang satu memaafkan, itu riwayatnya berguguran Bu, grog dosa-dosanya. Tapi harus yang ikhlas. Orang mau nengin iki, lain di mulut, lain di hati. Kamu mripate rono. Jane aku tuh wegah pokoke. Agak dengan sekolahan. Isi mau karo bapak ibu guru Bu, harus yang ikhlas, maka akan berguguran dosa-dosanya. Baik, anak-anak. Siapa yang tadi dengar kisahnya Bunda? Oke, baik, pertanyaan yang pertama, ayo dikebut, soal ekonomis kepanasan. Siap. Yang bisa jawab tunjuk jari, nanti jawabnya ke depan ya. Putra atau putri ini yang bisa. Siap? Tadi dari kisahnya Bunda berkisah tentang sifat Nabi Muhammad yang harus dicontoh oleh kita semuanya umat Islam. Sifatnya Nabi seperti apa tadi kisahnya Bunda tadi? Wih, maju Mas. Sini. Oke, silakan. Ayo Mas. Iki Farel Prayoga bukan? Oh bukan. Ayo sini, ayo cepat. Mic-nya mana Bu Guru? Bisa nggak Bu Guru? Sini. Oke, pegang mic-nya. Iya, dilihat ke itu di syuting RCTI itu. Kayak Indosiar, ada bapaknya nggak siap. Kayak jebule selfie toh bapak itu. Ya tak kirain moting kamu. Bukan mic-nya. Namanya Mas siapa? Yang keras. Mas Gifat. Coba itu Bu. Nah ini kok kurang keras Pak operator. Ini besarin. Biar nggak bisa. Itu yang nggak bisa. Wela, Mas, kamu yang ngomong harus yang keras biar semuanya denger. Namanya Mas siapa yang keras? Mas Gifan. Mas siapa? Gifan. Kelas berapa? Kelas 5. Tepuk tangan kelas 5. Kelas 5. Nanti kelas bawah ya, ini kelas atas. Mas Gifan. Yang keras jawabnya. Tadi dari kisahnya Bunda mencontohkan sifat Nabi Muhammad yang perlu dicontoh oleh semua umat Islam. Gimana tadi sifatnya Nabi? Sifatnya Nabi Muhammad adalah suka memaafkan. Suka memaafkan, betul Mas Devan. Dari tadi anteng mendengarkan. Nah itu keras, mana suaranya? Nah itu oke. Pegang. Nah yang keras. Bahasa untuk cekel kok ramu nih. Wah memang yang megang harus Pak Guru ini. Loh benar Mak, nggak denger ini Mak. Bela. Ya udah, oke. Tadi sifatnya Nabi suka memaafkan. Mas Gifan jawabnya benar, mau dapat hadiah nggak? Oke, sini. Agak sini. Lihat sana. Tarik nafas. Tahan sampai zuhur. Ora deh. Siap, kasih hadiah. Oke. Hadiah yang pertama. Lihat ke sana. Kok tadi nggak mau? Coba, halo. Siap. Pertanyaan hadiah paling istimewa. Anak-anak. Bunda punya bukunya masih kosong. Mas Gifan bisa
Gambar kotak nggak? Mana jari telunjuknya? Gambar kotak sini yuk. Oke, lihat ke sana. Teman-teman, bukunya sudah digambar Mas Gilvan dengan kotak. Sekarang kita tutup. Yuk, baca bismillah bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa pokoknya? Kita buka bersama. 1, 2. Nanteng kabeh nek sulapannya. Mau pas cerita mulai cerita Dewi. Nek mau sesuk undang pesulap wae. Siap. 1, 2, 3. Masih kosong Mas, bismillahnya kurang keras. Bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki anak soleh. Boleh diambil deh. Tepuk tangan untuk Mas Gilvan. Tadi Mas Gilvan gambar kotak, jadinya susu kotak. Mas, nanti minumnya nek selesai acara ya. Oke. Nek diminum sekarang enggak temennya kepengen. Hadroh mau siji tasane akeh. Ayo situ ora. Padahal saya semenuk. Terima kasih Mas Gilvan. Tepuk tangan untuk Mas Gilvan. Oke, boleh duduk lagi. Siap. Anteng-antengan. Pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu ono sik bisik-bisik. Aku gak maju nek iso rak ya sik metu HP. Misalnya susu kotak. Siap. Pertanyaan selanjutnya, masih untuk anak-anak. Siap? Tadi Nabi Muhammad minta bantuan dan mau berdakwah di kota mana, dan nama sahabatnya siapa? Aduh lali. Oke Mbak. Oke. Ini murid apa bu guru? Wah, tenang sekarang besar-besar ya Pak, ya Allah. Kayaknya ini gede ini dengan saya. Oke, silakan. Sini Mbak. Oke. Sana dulu. Sini. Wah, ramuni loh. Pasang dipegang murid gak muni. Nih, ini aja. Nih, namanya Mbak siapa? Mbak Happy kelas piro? 6 Bude. Kelas 6. Tepuk tangan kelas 6. Mewakili kelas 6 Mbak Happy. Tadi pertanyaannya, Nabi Muhammad tadi minta bantuan dan berdakwah di kota apa Mbak? Kota Taif. Siapa sahabatnya yang membantu dan melindungi Nabi? Zaid bin Haris. Tepuk tangan untuk Mbak Happy. Mau dapat hadiah Mbak? Oke, kasih hadiah. Anu ya, milih ya. Ini taruh situ. Hadiahnya milih. Tangan kanan, tangan kiri, apa tirai 3? Milih tangan kanan, tangan kiri, apa tirai 3? Neng kamar mandi 3. Ayo Mbak Happy. Waduh, dapat sholat istikharah bareng, maka sholat istikharah. Oke, terima kasih Mbak Happy. Tepuk tangan untuk Mbak Happy. Pertanyaan berikutnya untuk kelas bawah. Wah, kelas bawah mana ini? Kelas 1, 2, 3 mana? Oke. Siap ya. Ini mudah nih kelas 1, 2, 3. Cepet-cepetan ya. Kelas 1 atau 2 nih. Tadi Nabi Muhammad berdoa, lalu didengar oleh malaikat siapa? Kelas berapa Mbak? Hah? Udah sini. Wah, mudah-mudahan nggak lupa ini. Sini, pegang mic-nya. Namanya Mbak siapa? Mbak Afifah kelas 2. Dijawab yang keras Mbak Afifah. Tadi malaikat siapa yang menjawab apa Nabi berdoa tadi? Malaikat Jibril, betul? Mbak Afifah, mau dapat hadiah nggak? Mau dapat hadiah nggak? Hadiah? Mau nggak? Oke, hadiahnya yang berikutnya. Weh, tak kasih. Soalnya semua hadiah kipas. Silir ya Mbak. Mbak Afifah, Bunda punya kipas, warnanya apa? Merah. Nanti tugasnya Mbak Afifah, kipasnya ditutup, buka lagi, tutup, buka lagi. Bisa Mbak Afifah? Yang cepet ya bukanya ya. Yuk,
Teman-teman hitung 1 sampai 3, Mbak Afifah hitungan ketiga dibuka. Oke? Yuk, dibuka cepet ya. Teman-teman bantu yuk berhitung. 1, 2, 3. Yuk, kok protes? Boleh nih. Yuk, hitung lagi yang cepet ya. Bareng cepet. 1, 2, 3. Teman-teman tadi dipegang bunda rusak apa enggak? Pegang kok protol. Joli itu dia kok protol. Teman-teman, Mbak Afifah tahu nggak kenapa dipegang Mbak Afifah jadi brodol? Karena Mbak Afifah belum baca bismillah. Oke Mbak Afifah, yuk mulai hari ini kita awali semua aktivitas dengan bismillah. Ayo Mbak Afifah baca bismillah yang keras. Oke, sekarang dibuka pelan-pelan. Teman-teman hitung lagi 1 sampai 3 ya, bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Mbak Afifah. Rusak enggak? Enggak, karena Mbak Afifah sudah baca bismillah. Mulai hari ini Mbak Afifah dan teman-teman mau ke sekolah, mau belajar, mau mandi, mau main, mau makan, baca. Oke Mbak Afifah, tos dulu, tos. Kasih hadiah deh. Terima kasih Mbak Afifah. Tepuk tangan untuk Mbak Afifah. Yuk pertanyaan yang terakhir, siap? Oke, sana udah kepanasan ya. Siap, yuk terakhir nih untuk anak-anak lagi. Siap, andeng-andengan. Hap. Anak-anak, kemarin waktu Idul Fitri kamu apa ya, berkunjung, salam-salaman dari rumah ke rumah. Kesel ya? Tapi seneng ya? Oh pokok seneng. Untuk THR banyak ya dapatnya. Untuk pira kamu Mas? Dapat berapa Mas? 1 juta. Ya Allah, sugih loh Bu anak-anak itu kalau Idul Fitri. Kamu oleh berapa Mas? Jajar ini. Jajar berapa Mas? 500. Ya Allah, anak-anak seneng, orang tua seneng apa seneng? Ditung, aku ngetok ke sak yuto. Kowe untuk pira le? 700. Waduh kok tuna. Bukan begitu cara berpikirnya ya Bu. Kita memberi itu ikhlas mboten Mbak Bu? Ikhlas, kalau ikhlas pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Rezeki itu belum tentu uang ya Bu. Aku ngetok ke sak yuto, anakku mau ngetok 700 sih. Aku berarti rabati. Nanti rezekinya bisa berubah. Anak-anaknya sehat. Coba nek ning rumah sakit bayar berapa? Bilalah kok panene makin banyak. Kok kambingnya makin beranak banyak. Ayamnya kok bertelur banyak. Itu juga rezeki. Coba sekarang Bro mau tanya terakhir nih. Siapa di sini yang suka berinfak? Siapa yang suka bersedekah? Siapa yang tadi kesini mau ngaji di sini sama ibunya disangoni? Nyata sangoni, tapi nggak mau buat jajan, mau berinfak. Ayo siapa? Uangnya boleh diangkat. Uangnya boleh diangkat, mana yang mau berinfak? Tak lihat. Oh, yang belum dilebokke, yang masih pegang uang. Ada. Boleh maju. Mas kan ngeragoh sak. Ada uangnya. Ada. Yuk maju. Kita mau kasih contoh temennya berinfak. 2 Mas. Putra apa putri? Ayo 1 anak aja. Iki belum buka isak ini mau rak sak jane. Ada? Mana? 1 aja. Putra atau putri? Melayu. Yaudah ya Mbak, yang itu, yang baju merah. Cepet Mbak, lari Mbak. Cepet. Nah, cepet. Oke, pakai mic-nya. Sini dulu. Namanya Mbak siapa? Yang keras. Rasa dinggu. Sing santer. Mbak siapa? Mbak Zahra, kelas berapa?
Kelas 1, tepuk tangan Mbak Zara. Kelas 1, Mbak Zara, uangnya coba diangkat yang tinggi. Baik, pakai tangan 2, diangkat yang tinggi. Teman-teman, Mbak Zahra uangnya berapa? Anak-anak nek uang tahu ya Pak ya. Nek abu-abu ini piro? Nek hijau, merah, biru, ungu, coklat. Pinter ya lo ngajari ibu mesti ya. Besok jadi menteri keuangan. Mbak Zara, uangnya 2.000, boleh untuk berinfak? Boleh? Dilipat yang kecil. Dilipat yang kecil sampai kecil. Masukkan ke kantongnya Bunda. Coba lihat dulu ada isinya enggak? Yang dekat, lihat yang dekat. Coba dibuka. Ini pegang tangan kiri, tangannya masuk. Ada isinya enggak? Ada isinya enggak? Tangan mak, dilihat lebih dekat, yang dekat begini. Ada isinya enggak? Enggak ada. Tahu kelas 6, oh ngapusi, oh ya dibuka sini. Tangannya masuk, badalah, bolong nih loh, mau ngasih tahu isinya. Yuk Mbak Zahra, ditutup, baca Bismillah dulu yang keras. Masukin, pegang. Mbak Zahra uangnya sudah nggak ada, nggak apa-apa. Ikhlas? Kok kayak merah ikhlas ya? Ikhlas Mbak? Ikhlas. Anak-anak, Allah berjanji siapa saja yang suka berinfak di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Mbak Zahra, percaya nggak sama Allah? Yakin nggak? Yakin nggak kalau hartanya ditambah? Ragu-ragu kokan. Yakin nggak? Yakin. Coba uangnya diambil, dilihatin ke teman-teman, pakai tangan 2 dijereng. Jadi berapa uangnya? Diangkat yang tinggi. Uangnya jadi berapa? 10.000 tadi berapa? Tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Rezeki anak soleh, bawa pulang. Ibu-ibu, bapak-bapak mau masukin dompet, tapi hilang nek dompet tak bawa. Ini ilustrasi saja ya. Mulai hari ini anak-anak, bapak ibu tidak usah eman-eman kalau berinfak. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yuk terakhir yuk. Siap anak-anak, bapak ibu. Yuk supaya nanti masih punya oleh-oleh ilmu pulang dari sini. Tadi Nabi mengajarkan kita semua untuk apa? Suka memaafkan. Bu, Pak, kalau kita nggak mau memaafkan itu sama seperti menyimpan penyakit. Orang yang marah, dengki, ngempet itu jadi penyakit di hati. Monggo, mumpung masih bulan Syawal, kita memaafkan. Bu, Pak, anak-anak, Bunda punya air, warnanya apa? Merah, coklat, butek, enggak bening. Ini ibaratnya hati kita, hati yang kotor. Kenapa kotor? Marah sama bapak, enggak dibeliin HP. Marah sama ibu, aku karepe dimasake rendang sapi, bendina mondok, nanti disulen. Disyukurin mak telur ya. Benci sama temen, aku sengit karo kayu senengane aku nggak suka. Hatinya jadi kotor. Anak-anak, hati yang kotor bisa bersih lagi nggak? Ini bisa bersih bening nggak? Gimana caranya? Jangan beningan. Ini mau kita rubah jadi bening. Airnya tetap ada. Caranya gimana? Membaca apa kalau mau minta maaf? Istighfar. Bisa bacaan istighfar? Bareng ya, bareng dengan Bunda. Yuk semuanya, bapak, ibu, anak.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Sekali lagi yang keras. Bunda tuang ya. Yuk yang keras. Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Hati yang kotor jadi bersih lagi karena beristighfar. Ibu yang di sana cek domblong. Kok bisa ya? Pengen bisa nggak Bu? Saya ajarin mau? Mau yuk diikutin bareng-bareng. Caranya gini, dibaca bareng. Wataiba Wataibu. Pengen bisa bayar 1.000. Enggak deh. Enggak Bu. Ini cuma guyon ya. Ini trik aja. Kalau bermaafan, kita bersab yang pertama minta ampun sama Allah dengan beristighfar. Dengan banyak beristighfar akan berguguran dosa-dosa kecil. Lanjut dengan minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Yuk sama liku lagi ya. Ayo Bu. Wah sini. Pulang ini. Siap-siap. Dah. Tidur dong? Enggak. Kok diam aja? Ngantuk. Oh ngantuk. Aku mau tanya. Oh iya boleh. Tangan-tangan. Tangan-tangan. Bapak Ibu. Halo? Iya itulah ada Bapak Ibu itu loh. Tadi dengar kisahnya Bunda enggak? Dengar. Dari kisahnya Bunda, Nabi mencontohkan kepada kita untuk gimana memaafkan. Betul. Nabi tadi pergi ke kota apa? Taif. Sahabatnya namanya siapa? Zaid. Semuanya pintar. Iya no, katanya mau ngasih hadiah. Ada kasih hadiah. Mana yang dikasih hadiah? Yang anteng. Mana yang anteng? Anteng kabeh. Nek kita kasih hadiah semua. Semua? Apa hadiahnya? Nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi yang teman-teman udah kisah. Apa? Lagunya. Nyanyi Susanti. Iya. Ayah Susanti. Bisa kabeh. Oh gitu. Oh gitu. Gitu lagunya. Enggak gitu lagunya, enggak gitu. Kalau Meme Susanti betul gitu. Enggak gitu. Piye? Gini. Piye? Gini loh. Piye? Ayo kawan-kawan, janganlah terlena. Asik main dengan lupa dengan sholatnya. Doa dan kuota jadi paling utama. Sibuk dengan HP, lupa dengan sholatnya. Ayolah kawan, oi mari teman, ubahlah semua jadi kebaikan. Ayolah kawan, oi cepatlah cepat, sebelum semua jadi terlambat. Liku, ayo kita sholat. Ayo. Itu lagu untuk anak-anak, untuk ibu-ibu sama bapak-bapak. Ada enggak? Ada. Apa? Untuk ibu-ibu apa lagunya? Untuk ibu-ibu lagunya yang ibu-ibu dan kisah. Apa? Lagunya Gini, aku gondang dia. Saya nyanyi siapa? Bunda. Nah itu enggak bisa. Kok ajarin? Piye? Bunda nyanyi dekannya, aku yang lanjutin. Dilanjutin ya? Oke. Ibu-ibu. Bu, ini lagu untuk jenengan. Bunda dulu. Cikini kegondang dia. Orang iri hidupnya enggak bahagia. Oh ya, Cikempet ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetangga.
Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegitar. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Kata-kata yang sulit. Terima kasih dari Bunda, dan niku kalau ada salah mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, saling memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya Bu Guru. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Terima kasih Bunda telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, nggih. Amin. Nah, anak-anak masih semangat? Masih, alhamdulillah. Anak-anak semangat iki Bunda. Nggih, besok napa niku? Kalau semangat kita undang Bunda lagi, nggih. Nah, ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah, nggih, semangat. Bunda menika lenggah wonten Perumahan Argomulyo, nggih. Besok seumpamanya ibu-ibu, bapak ibu yang mau ngundang Bunda, monggo. Nah, bisa menghubungi dari kami dan kami diundang karena kita kami besok diundang kalau bapak ibu mengundang Bunda karena kita tertarik sama tausiahnya Bunda, nggih, cerita Islaminya. Nah, kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu lain-lain dan penutup. Untuk lain-lain, nah ini ada informasi untuk infak hari ini. Alhamdulillah bikanto 401.700 rupiah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin jajas amal Bapak Ibu semuanya. Untuk lain-lain yang lain mungkin ada yang mau saya sampaikan untuk anak-anak, nggih, karena minggu depan mungkin mulai hari Senin sampai Rabu itu kelas 6 sudah mau ujian. Untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu nanti kan liburnya bergilir. Jadi nggih, dengarkan informasi dari Bapak Ibu guru kelas kalian, karena kelas 1 mungkin libur hari ini, kelas 2 hari ini. Jangan kelas 1 libur terus nanti kelas 4 tanya, Bu, kelas 4 libur mboten, kok kelas 1 libur atau kelas 5 libur mboten, nggih, karena kita sesuaikan jadi informasinya lewat. Kalau tidak ada informasi libur berarti anak-anak tetap masuk, nggih. Nah, itu jadi mungkin kalau mboten